Diceritakan dalam sejarah Madura bahwa cucu Bukabu mempunyai anak bernama Dewi Saini alias Putri Kuning. Disebut Putri Kuning karena kulitnya yang sangat kuning. Dia senang bertapa. Dengan perkawinan batin dengan Adipodai yang merupakan putra kedua dari Penembahan Blingi bergelar Aryo Pulang Jiwo, lahirlah dua orang putra masing-masing bernama Joko Tole dan Joko Weti. Kedua putra tersebut ditinggalkan begitu saja di hutan. Putra pertama yang bernama Joko Tole diambil oleh seorang pandai besi bernama Empu Keleng di desa Pekandangan dalam keadaan sedang disusui oleh seekor kerbau putih. Sedangkan putra yang kedua, yaitu Joko Wedi, ditemukan di Pademawu juga oleh seorang empu. Kesenangan Joko Tole sejak kecil ialah membuat senjata-senjata seperti keris, pisau, dan perkakas pertanian. Bahannya cukup dari tanah liat, akan tetapi Joko Tole dapat merubahnya menjadi besi. Demikian menurut cerita. Pada usianya yang mencapai 6 tahun, bapak angkatnya mendapat panggilan dari Raja Majapahit yaitu Prabu Brawijaya VII untuk diminta bantuannya membuat pintu gerbang. Diceritakan selama 3 tahun keberangkatannya ke Majapahit, Empu Keleng belum juga ada kabarnya sehingga mengkhawatirkan Nyai Empu Keleng Pekandangan. Karena itu, Nyai menyuruh anaknya yaitu Joko Tole untuk menyusul dan membantu ayahnya. Dalam perjalanannya melewati pantai selatan Pulau Madura, ia berjumpa dengan seorang yang sudah tua di desa Jumijang yang tak lain adalah pamannya sendiri, saudara dari ayahnya yaitu Pangeran Adirasa yang sedang bertapa. Ia pun memanggil Joko Tole untuk menghampirinya, lalu Joko Tole pun menghampiri. Pangeran Adirasa lalu menceritakan permulaan sampai akhir hal ihwal hubungan keluarga dan juga ia memperkenalkan adik Joko Tole yang bernama Joko Weti. Selain itu, Joko Tole menerima nasihat-nasihat dari Adirasa dan ia juga diberinya bunga melati. Bunga melati itu disuruhnya untuk dimakan sampai habis yang nantinya dapat menolong bapak angkatnya itu yang mendapat kesusahan di Majapahit dalam pembuatan pintu gerbang. Pembuatan pintu gerbang itu harus mempergunakan alat pelekat. Pelekat yang nantinya akan dapat keluar dari pusar Joko Tole sewaktu ia dibakar hangus. Oleh karena itu, nantinya ia harus minta bantuan orang lain untuk membakar dirinya dengan pengertian jika Joko Tole telah hangus terbakar menjadi arang pelekat yang keluar dari pusarnya supaya cepat-cepat diambil, dan jika sudah selesai supaya ia segera disiram dengan air supaya dapat hidup seperti sedia kala. Joko Tole diberi petunjuk bagaimana cara untuk memanggil pamannya Adirasa. Apabila ia mendapat kesukaran, selain mendapat nasihat-nasihat itu, ia juga mendapat kuda hitam bersayap yang bernama Simega, sehingga kuda itu dapat terbang seperti burung Garuda, dan juga sebuah cemeti dari ayahnya sendiri, Adipodai. Setelah Joko Tole pamit untuk ke Majapahit, sesampainya di Gresik mendapat rintangan dari penjaga-penjaga pantai karena ia mendapat perintah untuk mencegat dan membawa dua saudara itu ke istana. Perintah raja itu berdasarkan mimpinya untuk mengambil menantu yang termuda di antara dua bersaudara itu. Dua bersaudara itu datanglah ke istana.
Ketika dua orang bersaudara itu diterima oleh raja, diadakan ramah tamah dan diutarakan niatan raja menurut mimpinya. Karena itu, dengan ikhlas Joko Tole meninggalkan adiknya dan melanjutkan perjalanannya menuju Majapahit. Setelah mendapat izin dari ayahnya untuk menemui Raja Majapahit, ia lalu ditunjuk sebagai pembantu empu-empu. Pada saat bekerja dengan empu-empu, Joko Tole minta kepada empu-empu supaya dirinya dibakar menjadi arang. Apabila telah terbakar, supaya diambilnya apa yang dibakar dari pusarnya, dan itulah nanti yang dapat dijadikan sebagai alat pelekat. Apa yang diminta Joko Tole dipenuhi oleh empu-empu, sehingga pintu gerbang yang tadinya belum bisa dilekatkan, maka sesudah itu dapat dikerjakan sampai selesai. Setelah bahan pelekatnya diambil dari pusar Joko Tole, ia lalu disiram dengan air supaya dapat hidup kembali. Selanjutnya yang menjadi persoalan ialah pintu gerbang tadi tidak dapat didirikan oleh empu-empu karena beratnya. Dengan bantuan Joko Tole yang mendapat bantuan dari pamannya Adirasa yang tidak menampakkan diri, pintu gerbang yang tegak itu segera dapat ditegakkan, sehingga perbuatan tersebut menakjubkan bagi raja, pepatih, menteri-menteri, dan juga bagi empu-empu. Bukan saja di bidang teknik Joko Tole memberi jasa-jasanya, bantuan pula misalnya dalam penaklukan Blambangan. Atas jasa-jasanya itu, Raja Majapahit berkenan menganugerahkan putri mahkota yang bernama Dewi Mas Kumambang. Tetapi karena hasutan patihnya, maka keputusan untuk mengawinkan Joko Tole dengan putrinya ditarik kembali dan diganti dengan Dewi Ratnadi yang pada saat itu buta karena menderita penyakit cacat. Sebagai seorang kesatria, Joko Tole menerima saja keputusan rajanya. Setelah beberapa lama tinggal di Majapahit, Joko Tole minta izin untuk pulang ke Madura dan membawa istrinya yang buta itu. Dalam perjalanan kembali ke Sumenep, sesampainya di pantai Madura, istrinya minta izin untuk buang air. Karena di tempat itu tidak ada air, maka tongkat istrinya diambil oleh Joko Tole dan ditancapkan ke tanah yang kebetulan mengenai mata istrinya yang buta itu. Akibat dari percikan air itu, maka tiba-tiba Dewi Ratnadi dapat membuka matanya sehingga dapat melihat kembali. Karena itu, tempat itu kemudian dinamakan Socah, yang artinya mata. Di dalam perjalanannya ke Sumenep, banyaklah kedua suami istri itu menjumpai hal-hal yang menarik dan memberi kesan yang baik. Misalnya, sesampainya mereka di Sampang, Dewi Ratnadi ingin mencuci kainnya yang kotor karena ia menstruasi. Lalu kain yang dicucinya itu hanyut sehingga tidak ditemukan. Kain dalam tersebut oleh orang Madura disebut amben. Setelah istrinya kehilangan amben, maka Joko Tole berkata, mudah-mudahan sumber ini tidak keluar dari desa ini untuk selama-lamanya. Sejak itu, desa tersebut terkenal sebagai Desa Omben. Dan ketika Joko Tole menjumpai ayahnya di tempat pertapaan di Gunung Geger, diberitahunya bahwa ia nantinya akan berperang dengan prajurit yang ulung dan bernama Dempo Abang atau Sampo Tualang, yaitu seorang panglima perang dari negeri Cina yang menunjukkan kekuatannya kepada raja-raja di tanah Jawa, Madura, dan sekitarnya. Pada suatu ketika,
Joko Tole bergelar Pangeran Setio Diningrat III memegang pemerintahan di Sumenep kurang lebih pada tahun 1415. Datanglah musuh dari negeri Cina yang dipimpin oleh Sampo Tualang dengan berkendaraan kapal yang dapat berjalan di atas gunung di antara bumi dan langit. Di dalam peperangan itu, Pangeran Setio Adiningrat III mengendarai kuda terbang sesuai petunjuk dari pamannya. Pada suatu saat ketika mendengar suara dari pamannya yang berkata pukul, maka Joko Tole menahan kekang kudanya dengan keras sehingga kepala dari kuda itu menoleh ke belakang dan ia sendiri sambil memukulkan cambuknya yang mengenai Dempo Awang beserta perahunya, sehingga hancur luluh ke tanah perahu tersebut tepat di atas bancaran yang sekarang disebut Bangkalan. Sementara piring Dampo Awang jatuh di ujung piring yang sekarang menjadi nama desa di kecamatan Kota Bangkalan. Sedangkan jangkarnya jatuh di desa atau kecamatan Socah. Dengan kejadian inilah, maka kuda terbang yang menoleh ke belakang dijadikan lambang bagi daerah Sumenep. Sebenarnya sejak Joko Tole bertugas di Majapahit sudah memperkenalkan lambang kuda terbang tersebut. Di pintu gerbang di mana Joko Tole ikut membuatnya terdapat gambar seekor kuda yang bersayap, dua kaki belakang di tanah, sedangkan dua kaki muka diangkat ke belakang. Demikian pula di Asta Tinggi Sumenep. Di salah satu congkop terdapat kuda terbang yang dipahat di atas marmer. Juga pintu gerbang di rumah kabupaten yang dahulu disebut Keraton Sumenep ada lambang kuda terbang. Di Museum Sumenep juga terdapat lambang kerajaan yang ada kuda terbangnya. Karena itu, sudah sepantasnya lah jika pemerintahan kota Sumenep memakai lambang kuda terbang.